Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Novi Tasari. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Ini merupakan salah satu materi matematika wajib kelas 10. Tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama adalah dapat memahami dan menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Yang kedua adalah dapat menggunakan nilai diskriminan dari persamaan linier dan kuadrat dua variabel dalam menganalisis keberadaan penyelesaian dari sistem persamaan yang diberikan. Dan yang ketiga adalah dapat memecahkan dan menyajikan hasil pemecahan masalah nyata sebagai terapan konsep dan aturan penyelesaian sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang linier dan kuadrat. Penyajian satu persamaan linier Y sama dengan MX ditambah K dan satu persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C secara bersamaan menghasilkan sistem persamaan linier dan kuadrat yang dapat ditulis dengan seperti ini ya. Dapat ditulis seperti ini. Y sama dengan MX plus K, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan X dan Y merupakan peubah atau variabel, sedangkan M, K, A, B, dan C merupakan koefisien peubah. Pasangan nilai X dan Y atau X, Y yang memenuhi sistem persamaan di atas disebut penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Contoh, tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut ini. Yang A, Y sama dengan 6X ditambah 10, Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X min 5. Dan yang kedua, yang B, X plus Y sama dengan 8, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 34. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yuk, perhatikan. Kita selesaikan yang A dulu ya. Yang A. Y sama dengan 6X ditambah 10. Kemudian yang satu lagi, Y-nya sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Nah, untuk menyelesaikan bentuk sistem persamaan seperti ini, kita punya sifat yang Y sama dengan Y ya. Y sama dengan Y. Kenapa? Karena di sini ada dua persamaan bentuknya Y sama dengan Y. Ya udah langsung saja kita buat seperti ini. Kita tulis yang Y pertama yaitu 6X ditambah 10 sama dengan yang kedua lagi X kuadrat plus 4X min 5. Nah, supaya memudahkan ya, nanti bentuk X kuadratnya positif, maka yang 6X ditambah 10 dipindah ruaskan saja ke sebelah kanannya. Berarti jadi X kuadrat plus 4X min 5, ini jadi min 6X min 10 sama dengan 0. Nah, baru kita hitung ya, jadi X kuadrat. Yang ini yang X, ada 4X min 6X, jadinya min 2X. Min 5 min 10, jadinya min 15. Nah, ujung-ujungnya bentuknya persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat berarti difaktorkan, betul ya. Bagaimana nih? Kalau dikali berarti negatif 15, kalau dijumlah min 3, min 2 maaf. Jadi berapa? Nah, berarti ketemulah X min 5 sama X plus 3, betul ya. Karena min 5 dikali 3 itu min 15, min 5 ditambah 3 min 2. Berarti di sini ketemu X-nya sama dengan 5, sama satu lagi X sama dengan negatif 3. Ketemu sudah X-nya, sekarang cari Y-nya. Nah, untuk mencari Y, boleh disubstitusikan ke persamaan linier atau ke persamaan kuadratnya. Ya, lebih mudah ke persamaan liniernya, ngitungnya lebih gampang ya. Kita lihat yang X pertama ya, yaitu 5. Nah, kita substitusikan. Berarti sini Y sama dengan 6. X-nya diganti dengan 5 ya. 6 kali 5 ditambah 10. Berarti Y-nya sama dengan 6 kali 5, 30 ditambah 10, 40. Betul. Berarti ini kita ketemu titiknya. Ketemu pasangannya X, Y berarti 5,40.
Yang kedua yaitu X-nya min 3. Ya sudah, seperti tadi, substitusikan. 6 dikali min 3 ditambah 10. 6 dikali min 3 min 18 ditambah 10 min 8. Berarti di sini ketemu pasangannya yaitu min 3, min 8. Nah, jadi penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat yang A yaitu 5,40 dan min 3, min 8. Seperti itu ya. Jadi buat aja Y sama dengan Y. Oke, sekarang kita coba lihat yang B. Perhatikan di situ ya. Bentuknya X plus Y sama dengan 8 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 34. Sama ini juga ya. Tapi kalau ini kan bentuknya yang satu linear, yang satu kuadrat masing-masing. Lebih mudah disubstitusikan ya. Seperti ini. Nah, ini kita coba ubah dulu ya. Lebih enak. Jadi Y sama dengan 8 min X ya. Lalu Y-nya substitusikan ke X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 34. X kuadratnya tetap ya. Kita tulis lagi deh sini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 34. Kemudian X kuadratnya tetap. Nah, Y-nya yang kita ganti dengan 8 min X dikuadratin sama dengan 34. Nah, berarti X kuadrat plus 8 dikuadratin 64. 8 dikali min X min 8X dikali 2. Min 16X. Min X dikuadratin plus X kuadrat. Sama dengan 34. Nah, ini X kuadrat ditambah X kuadrat. Jadilah ketemu 2X kuadrat. Ini min 16X nggak ada temannya ya. Tulis lagi aja. Kemudian ini ditambah 64. Nah, yang 34-nya pindah aja ke kiri. Min 34 sama dengan 0. Jadinya 2X kuadrat min 16X plus berapa ini? 30. Oke. Nah, ini boleh sederhanain kan? Bisa ya dibagi 2 ya. Jadi X kuadrat min 8X ditambah 15. Lalu, faktorkan lagi ujung-ujungnya ya. Kalau dikali 15, kalau dijumlah min 8. Berapakah itu? Nah, betul ya. X min 3 sama X min 5. Ya, berarti ini X-nya 3, yang ini X-nya 5. Sekarang substitusikan aja. Ke sini boleh nih. Ke Y sama dengan 8 dikurang X. Ya. Kalau kita substitusikan ke 8 min X, berarti Y-nya berapa? 8 dikurang 3. 5 ya. Nah, berarti ini ketemu titiknya 3,5. Lalu yang ini Y sama dengan 8 dikurang X-nya 5. 8 kurang 5, 3. Jadi ketemu titiknya 5,3. Nah, berarti untuk penyelesaian dari sistem persamaan yang kedua ini, yang B ya, ketemulah penyelesaiannya yaitu 3,5 dan 5,3. Seperti itu ya. Jadi nulisnya X dulu ya. X, Y ya. Jangan Y, X. Nah, ini X-nya kan 5. Ini Y-nya 3. X, Y. Mudah kan? Nah, untuk memahami matematika sering-seringlah berlatih. Nah, ini tolong diingat ya. Pada umumnya, persamaan kuadrat, akar-akar persamaannya tidak selalu bilangan real. Ada kalanya tidak real. Jenis akar-akar real atau tidak real ini dapat diselidiki dengan menggunakan nilai diskriminan. Sistem persamaan linear dan kuadrat, nah bentuk umumnya tadi ya, ini yang persamaan linearnya Y sama dengan MX ditambah K, yang persamaan kuadratnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ketika sistem persamaan linear dan kuadrat ini dioperasikan secara aljabar, maka nanti akan dihasilkan sebuah persamaan kuadrat berbentuk AX kuadrat ditambah B min M dikali X plus C dikurang K sama dengan 0. Jadi sebenarnya kalau sistem persamaan linear dan kuadrat dioperasikan secara aljabar, nanti akan membentuk sebuah persamaan kuadrat. Ya, secara umum bentuk persamaan kuadrat yang kita ketahui ya waktu SMP sudah belajar bentuk persamaan umum persamaan kuadrat yaitu
AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk mencari diskriminannya ya, ini untuk memudahkan saja ya. Diskriminan itu rumusnya B dikuadratin dikurang 4 dikali A dikali C. Ini yang kita gunakan ya untuk memudahkan. Jadi sebelum ke sini ya, lebih baik dioperasikan dulu secara aljabar sistem persamaan linear dan kuadratnya. Kemudian jenis akar-akar berdasarkan nilai diskriminan, yaitu ada 4 macam ya. Ada yang mempunyai 2 penyelesaian yang berbeda, itu jika D-nya lebih besar 0. Ada juga yang mempunyai 1 penyelesaian, yaitu jika D-nya sama dengan 0. Ada juga yang tidak mempunyai penyelesaian, yaitu jika D-nya kurang dari 0. Ada juga yang mempunyai penyelesaian ya, jadi bisa 1 penyelesaian, bisa 2 penyelesaian, yaitu D-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, dalam hal ini D-nya katanya B min M dikuadratin dikurang 4 kali A dikali C min K. Tapi Ibu lebih ke ini aja ya, lebih mudah B kuadrat min 4 kali A kali C. Jadi persamaannya nanti dioperasikan dulu. Nah, untuk memahaminya coba kita ke contoh soal. Diperhatikan di sini ada contoh 1. Selidikilah ada atau tidaknya penyelesaian sistem persamaan Y sama dengan 7X ditambah 8, Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 12. Nah, penyelesaiannya seperti tadi yang mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat ya. Bikin Y sama dengan Y. Ya. Y sama dengan Y. Di mana Y yang pertama yaitu 7X ditambah 8, yang Y kedua yaitu X kuadrat plus 3X ditambah 12. Nah, ini 7X plus 8-nya pindahkan saja, supaya nanti membentuk persamaan kuadrat yang belakangnya sama dengan 0 ya. Dikurang 7X dikurang 8 sama dengan 0. Berarti ini jadinya X kuadrat. Nah, ini 3X dikurang 7X, jadinya min 4X. 12 dikurang 8 yaitu plus 4 sama dengan 0. Nah, kita cek dulu diskriminannya ya. Kita lihat D tadi rumusnya apa? B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, tadi persamaannya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita berarti punya A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Ya, betul, A-nya 1 ya, B-nya min 4, C-nya 4. Nah, berarti kita masukkan ke sini. B kuadrat ya, B-nya min 4 dikuadratin, dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 4. Nah, berarti ini 16, min 4 kali 1, 4, dikali 4, 16. Jadi 16 dikurang 16, hasilnya 0. Nah, bagaimana tadi kalau D-nya sama dengan 0? Pertanyaannya selidikilah ada atau tidaknya penyelesaian. Nah, ini kalau D-nya sama dengan 0, berarti dia ada penyelesaiannya. Ada penyelesaian. Penyelesaiannya ada berapa tadi? 1 ya, ada penyelesaian. Di mana penyelesaiannya yaitu 1 penyelesaian. Atau bisa disebut dengan akar-akarnya kembar. Ya, atau akar-akarnya kembar. Seperti itu ya, kalau 1 penyelesaian atau D-nya sama dengan 0. Gampang kan? Kita lanjut, kita ke contoh ke-2. Tentukan batasan nilai M supaya sistem persamaan berikut tidak mempunyai penyelesaian. Ya, gimana tadi ya kalau tidak mempunyai penyelesaian? Ya, betul, D-nya kurang dari 0. Ya, kita operasikan dulu bentuk persamaannya. Y sama dengan Y. Ya, Y-nya yang 5X ditambah 7M sama dengan X kuadrat plus M dikali X plus 11. Pindahkan ke sini semua ya. X kuadrat plus M kali X ditambah 11 dikurang 5X dikurang 7M sama dengan 0. Lalu di sini berarti X kuadrat, yang X kumpulkan ya. Jadinya M dikurang 5 dikali X. Kemudian yang nggak ada X-nya 11 sama min 7M.
Nah, kita punya persamaan itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Berarti A-nya 1, B-nya M-5, C-nya 11-7M. Gitu ya. Nah, B itu yang punya X, A itu yang punya X kuadrat. Nah, tadi ada kata-kata tidak mempunyai penyelesaian. Kalau tidak mempunyai penyelesaian, artinya diskriminannya kurang dari 0. Rumus diskriminan, B kuadrat min 4 kali A kali C. Ya, kita substitusikan aja B-nya. M dikurang 5 dikuadratin kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 11 dikurang 7M. Berarti ini M dikuadratin jadi M kuadrat, M dikali min 5 M dikali 2, min 10M. Min 5 dikuadratin yaitu plus 25. Ini 4 kali 1, 4 ya. 4 dikali 11, jadi min 44. Ini min 4 dikali min 7M, jadi plus 28M. Kurang dari 0. M kuadrat, nah yang M kumpulkan. Min 10M ditambah 28M. Iya, jadi plus 18M. 24 dikurang 44. Berapa? Negatif 19. Nah, seperti biasa, bentuknya kuadrat. Berarti difaktorkan. Kita ubah dulu menjadi sama dengan ya. Kalau dikali negatif 19, kalau dijumlah 18, berapakah itu? Iya, mudah sekali ya. Plus 19 sama M-nya min 1 ya. Nah, berarti ini M-nya min 19, yang ini M-nya 1. Nah, karena ini bentuknya pertidaksamaan, maka biasa nih kita uji ya, pakai garis bilangan ya. Di sini ada negatif 19, di sini ada 1. Nah, ini bolong ya, karena tidak ada sama dengan. Nah, kita uji aja pakai 0 di sini ya. 0 dikuadratin 0, 18 kali 0, 0, 0 dikurang 19 minus, berarti sini minus, sini plus, sini plus. Mintanya kurang dari, berarti ambilnya yang negatif. Nah, berarti jawabannya batasan M-nya supaya sistem persamaan di atas tidak mempunyai penyelesaian, yaitu min 19 kurang dari M kurang dari 1. Nah, mudah kan? Iya ya. Kalian harus sering-sering berlatih. Nah, kita lanjut tentang garis dan parabola. Ya, karena Y sama dengan MX ditambah K adalah persamaan garis, dan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C adalah persamaan parabola, maka kita lanjut ya. Garis dan parabola. Karena Y sama dengan MX ditambah K adalah persamaan garis, dan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX sama dengan... Aduh. Ya. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke garis dan parabola. Karena Y sama dengan MX ditambah K adalah persamaan garis, dan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C adalah persamaan parabola, maka penyelesaian sistem persamaan linier dan kuadrat yang tadi ya, merupakan titik potong dari garis Y sama dengan MX ditambah K dengan parabola Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya, seperti yang kayak tadi ya. Nah, ini kalau D-nya lebih besar dari 0, maka garis dan parabola berpotongan di dua titik. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, berarti garis dan parabola bersinggungan atau berpotongan di satu titik. Kalau D-nya lebih kecil dari 0, maka garis dan parabola tidak mempunyai titik persekutuan. Artinya tidak berpotongan atau tidak bersinggungan. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya nih. Ya, di sini ada parabola, kemudian ada garis. Nah, ini artinya dia tidak memotong parabola, artinya D-nya kurang dari 0. Ya, ini parabola sama garisnya bersinggungan atau memotong di satu titik. Artinya D-nya sama dengan 0. Yang ketiga ini, parabola dengan garis memotong di dua titik, artinya D-nya lebih besar 0. Seperti itu.
secara ilustrasi dari gambarnya. Nah, ini ada contoh lagi. Selidikilah apakah garis dan parabola berpotongan. Jika berpotongan, tentukanlah titik potongnya. Berarti sama kayak tadi ya, cari diskriminannya terlebih dahulu. Ya. Masih biasa nih, Y sama dengan Y. X plus 2 sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 11. Jadinya X kuadrat min 5X ditambah 11 dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Pindah ya X plus 2-nya ya. Jadinya di sini X kuadrat, ini min 5X min X, jadinya min 6X. 11 dikurang 2, 9. Berarti kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 9. Nah, kita lihat D-nya ya. D-nya, kita cari dulu D-nya. Tadi B kuadrat min 4A kali C. B-nya min 6, dikuadratin, dikurang 4. A-nya 1, C-nya 9. Min 6 dikuadratin, 36. 4 kali 1, 4. Dikali 9, 36. Wah, sama kayak tadi ya. 36 dikurang 36 sama dengan 0. Berarti dia garisnya gimana? Kalau D-nya sama dengan 0? Iya, garisnya berpotongan di satu titik ya, atau bersinggungan. Berarti kalau disuruh cari titik potongnya, ya seperti tadi ngitungnya ya. Kita lanjut langsung aja ke sini nih. Dari yang bentuk X kuadrat min 6X ditambah 9 sama dengan 0 nih. Dari sini ya. Nah, ini kita faktorkan. Kalau dikali 9, kalau dijumlah min 6. Berapa? Iya, betul. Ya, min 3. Nah, sama kan? Nah, kita tulisnya satu aja. Artinya dia berpotongan di satu titik, yaitu X-nya sama dengan 3. Lalu substitusikan nilai X-nya ke Y. Ya, boleh ke persamaan linier atau ke persamaan kuadratnya. Lebih mudah ke persamaan liniernya. Kita punya fungsi liniernya Y sama dengan X plus 2, maka X-nya diganti. Jadi 3 plus 2. Kita tambah 2, 5. Nah, sehingga titik potongnya yaitu 3,5. So, dengan di sini dengan pertanyaan selidikilah apakah garis dan parabola ini berpotongan? Iya. Parabola dan garis tersebut berpotongan di satu titik, yaitu titiknya 3,5. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, mirip seperti tadi ya. Tentukan batasan nilai M supaya garis Y sama dengan 2X plus M dan parabola Y sama dengan X kuadrat plus 6X dikurang 5 berpotongan di dua titik. Nah, tadi rumus berpotongan di dua titik apa ya? Iya, betul. D-nya lebih besar dari 0. Perhitungannya sama seperti tadi ya. Y sama dengan Y. Berarti di sini Y-nya 2X plus M sama dengan X kuadrat plus 6X dikurang 5. Jadinya X kuadrat plus 6X dikurang 5 min 2X min M sama dengan 0. X kuadrat, nah ini yang ada X-nya, 6X dikurang 2X jadinya plus 4X. Yang nggak ada X-nya, min 5 sama min M. Min 5 min M. Nah, berarti A-nya 1 ya, B-nya 4, C-nya ini ya, min 5 min M. Nah, tadi katanya berpotongan di dua titik, artinya D-nya lebih besar 0. D itu B kuadrat min 4 kali A kali C. B-nya 4 dikuadratin dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya min 5 min M. Nah, 4 dikuadratin 16. Nah, ini min 4. Kita tulis dulu deh. 4 kali 1 kan 4 ya. Nah, lebih enak ini. Kita tulis lagi. Nah, berarti ini 16. Kaliin ya. Min 4 dikali min 5 plus 20. Min 4 dikali min M plus 4M.
Nah, berarti di sini bisa langsung ini mah ya. 16 tambah 20, 36 tambah 4M. Nah, berarti 4M-nya 0 dikurang 36. 4M lebih besar dari min 36. Berarti M-nya min 36 dibagi 4, yaitu M-nya lebih besar dari negatif 9. Nah, berarti M-nya yaitu lebih besar dari negatif 9, supaya garis dan parabola tersebut berpotongan di 2 titik. Seperti itu nyari batasannya ya. Nah, sekarang kita masuk yang kuadrat dan kuadrat ya. Tadi linear dan kuadrat, sekarang kuadrat dan kuadrat. Penyajian dua persamaan kuadrat atau bisa disebut dengan juga persamaan parabola secara bersamaan menghasilkan sistem persamaan berbentuk, nah seperti itu ya bentuknya ya. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c atau y sama dengan px kuadrat ditambah qx ditambah r. Jadi bentuknya sama-sama bentuk persamaan kuadrat. Di mana xy-nya itu merupakan peubah atau variabel, sedangkan a, b, c, p, q, r merupakan koefisien dari peubahnya. Sama kayak tadi ya, pasangan nilai x dan y atau x, y yang memenuhi sistem persamaan di atas disebut penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Ya, lebih mudah kita langsung saja ke contohnya. Nah, di sini ada contoh A dan B ya, tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut ini. Yang pertama, Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 10. Y sama dengan min X kuadrat plus X plus 10. Sama yang ini juga ya, B sama dengan Y sama dengan 2X kuadrat tambah 6X ditambah 3. Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 2. Nah, kalau yang linear dan kuadrat tadi dibikin Y sama dengan Y, sama ini juga bisa. Y sama dengan Y. Tapi lebih mudah langsung dikurangkan saja. Ya. Boleh pakai Y sama dengan Y atau langsung dikurangkan saja boleh. Ya. Kita coba nih yang A nih. Ya. Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 10. Kemudian Y sama dengan min X kuadrat plus X plus 16. Kurangkan saja. Ya. Y dikurang Y, 0. X kuadrat dikurang min X kuadrat. Oh, jadi 2X kuadrat. 5X dikurang X plus 4X. 10 dikurang 16 min 6. Jadi bisa kita tulis 2X kuadrat plus 4X min 6 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, dibagi 2. Jadi X kuadrat plus 2X min 3. Seperti biasa, difaktorkan ya. Kalau dikali min 3, kalau dijumlah 2, berapakah itu? Plus 3 sama min 1, betul. Ini berarti X-nya sama dengan min 3, yang ini X-nya sama dengan 1. Lalu disubstitusikan nilai X ini yang kita dapatkan ke persamaan kuadratnya. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Terserah kalian mau mencobanya yang mana ya. Kita coba dulu yang X pertama, yaitu kita dapat min 3. Kita substitusikan ke Y sama dengan, yang atas aja ya kita pakai ya, X kuadrat plus 5X plus 10. Nah, berarti X-nya diganti dengan min 3. Min 3 dikuadratin, tambah 5 dikali min 3 ditambah 10. Min 3 dikuadratin 9. Dikurang 15 ditambah 10. 9 dikurang 15 negatif 6 ditambah 10. Jadinya 4. Jadi kita ketemu pasangan titiknya yaitu min 3,4. Nah, yang kedua juga sama. Silahkan dicari ya. Nih, kita cari yuk. X2-nya 1. Nah, berarti Y-nya diganti dengan 1 X-nya ya. 1 dikuadratin ditambah 5 dikali 1 ditambah 10. 1 dikuadratin 1, 5 kali 1, 5. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 10, 16. Jadi kita mau titiknya 1,16. Jadi penyelesaian sistem persamaan yang A ini yaitu min 3,4 dan 1,16. Mudah ya? Nah, kita coba yang B. Nah, ini langsung kita kurangin aja ya. Di sini kita langsung kurangin, boleh. Y dikurang Y 0, 2X kuadrat dikurang X kuadrat yaitu X kuadrat,
6x dikurang 3x yaitu plus 3x. 3 dikurang min 2. Jadi plus 5. Jadi sini x kuadrat plus 3x plus 5 sama dengan 0. Coba ada nggak angka kalau dikaliin 5 kalau dijumlah 3? Nggak ada ya? Coba kita cek pakai diskriminan ya. Apakah dia mempunyai akar atau tidak. Nah, tadi ingat ya, ini A-nya berarti 1, B-nya itu 3, C-nya yaitu 5. Coba kita cek pakai diskriminan. B kuadrat min 4 kali A kali C. B-nya 3 dikuadratin, dikurang 4 kali 1 kali C-nya 5. 9 dikurang 20. Berarti di sini negatif 11. Nah, artinya D-nya negatif 11. Artinya, kalau D-nya negatif 11, berarti dia lebih kecil dari 0. Nah, berarti D-nya lebih kecil dari 0. Ini artinya tidak mempunyai penyelesaian atau tidak mempunyai akar-akarnya ya. Tidak mempunyai penyelesaian. Jadi cukup sampai sini. Nah, itu langkah untuk menyelesaikan dari sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Nah, kalau tadi garis dan parabola, ya sekarang parabola dan parabola karena bentuknya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu bentuknya parabola. Sama seperti tadi ya. Sistem persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Terdiri atas dua persamaan parabola. Karenanya, penyelesaian dari sistem persamaan tersebut merupakan titik potong antara kedua persamaan parabola tersebut. Kemungkinan yang dapat muncul adalah, nah ini yang tadi nih, ya kalau D-nya lebih besar dari 0, maka kedua parabola mempunyai dua titik potong. Nah ini kita lihat gambar sini nih, kalau D-nya lebih besar dari 0, ya ini ada titik, di sini ada titik, berarti dia yang satu terbuka ke atas, yang satu terbuka ke bawah parabolanya. Jadi ada dua titik. Nah yang kedua ini, yang di bawahnya, dua titik juga, sama-sama parabolanya terbuka ke atas. Nah kalau D-nya sama dengan 0, artinya kedua parabola mempunyai satu titik potong atau yang disebut dengan satu titik singgung. Nah, sama ini ya. Dia hanya mempunyai satu titik potong saja. Nah, yang ketiga, kalau D-nya kurang dari 0, maka kedua parabola tidak mempunyai titik potong ya. Titik potongnya berarti di sini tidak mempunyai titik potong, tidak menyinggung juga, tidak berpotongan karena D-nya kurang dari 0. Seperti itu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya. Selidikilah ada atau tidaknya titik persekutuan antara pasangan parabola berikut ini. Jadi kalian hanya menyelidiki ada atau tidaknya titik persekutuan di antara pasangan parabola tersebut ya. Langkahnya sama kayak tadi ya. Nih kita lihat yang A. Nah, Y sama dengan 2x kuadrat plus 5x dikurang 2. Y sama dengan x kuadrat plus x plus 10. Langkahnya sama mencari diskriminan ya. Nah, langsung kurangin aja ini. 0, 2x kuadrat dikurang x kuadrat jadinya x kuadrat. 5x dikurang x jadinya plus 4x. Min 2 dikurang 10 yaitu min 12. Nah, berarti ini x kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 4, C-nya min 12. Kita cek D-nya ya. B kuadrat min 4 kali A kali C. 4 dikuadratin dikurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya min 12. Ya, 4 dikuadratin 16. Ini min 4. Jadi plus ya. Plus berapa ini? 48. Berarti 64. Nah, ini artinya lebih besar dari 0. Sehingga sistem persamaan yang A ini dia ada berapa titik ya kalau lebih besar dari 0? Nah, berarti sini ada dua titik persekutuan ya. Dia mempunyai persekutuan atau perpotongan ya. Ada dua titik persekutuan antara pasangan parabola yang A. Nah, coba kita lihat yang B. Gimana nih? Kurangin aja langsung ya. Ini berarti 0. Ini x kuadrat dikurang x kuadrat 0. 4x dikurang x yaitu berapa?
3x, betul. 1 dikurang min 2. Berapa tuh? 3 ya. Nah, berarti kita bisa tulis di sini 3x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini 3x plus 3 sama dengan 0. Langsung aja ini mah ya, karena ini bentuknya linear, jadi bisa langsung dicari 3x sama dengan 3-nya pindah ke sini, jadi min 3. Berarti x-nya sama dengan min 3 bagi 3, min 1. Nah, artinya x-nya juga cuma 1, berarti langsung ketemu di sini, dia ada titik persekutuan, di mana x-nya itu sama dengan min 1. Berarti hanya satu titik persekutuannya, ya. Mudah kan ya? Nah, berarti di sini ada satu titik persekutuan, ya, dari pasangan parabola yang huruf B ini ya. Nah, ini ada masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel, karena memang matematika selalu berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Contohnya, seperti di dalam ilmu ekonomi, itu dikenal dengan fungsi penawaran. Ada fungsi permintaan dan ada juga keseimbangan pasar. Jika fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan, maka diperoleh keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar itu diperoleh ketika fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan ya. Misal fungsi penawaran terhadap suatu barang dirumuskan dengan QS sama dengan 25 ditambah 5P kuadrat. Sedangkan fungsi permintaannya dirumuskan dengan QD sama dengan min 5P kuadrat min 30P ditambah 905. Dengan QS adalah banyak barang yang ditawarkan dan QD adalah banyaknya permintaan akan barang tersebut. Dan P adalah harga barang. Rumuskanlah persamaan keseimbangan pasar akan barang tersebut. Tentukanlah harga dan jumlah barang yang memenuhi pada saat keseimbangan pasar terjadi. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan sistem persamaan linear dan kuadrat dua variabel. Ya, di sini diketahui fungsi penawarannya yaitu QE sama dengan 25 ditambah 5P kuadrat. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat berarti ya. QD-nya min 5P kuadrat min 30P ditambah 905. Nah, ini berarti persamaan kuadrat juga. Berarti tentang kuadrat dan kuadrat. Ya. Yang ditanyakan itu tadi rumus persamaan keseimbangan pasarnya, lalu sama harga dan jumlah barangnya. Seperti yang kita ketahui tadi ya, keseimbangan pasar itu diperoleh ketika fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan. Berarti, nah ini keseimbangan pasar. Yaitu fungsi QS-nya sama dengan fungsi QD. Nah, ini berarti 25 ditambah 5P kuadrat sama dengan min 5P kuadrat min 30P ditambah 905. Nah, sini pindahkan saja semua ke kiri ya. 25 ditambah 5P kuadrat ditambah 5P kuadrat ditambah 30P dikurang 905 sama dengan 0. Ini yang P kuadrat ya, jadi ada 10P kuadrat. Ini plus 30P, lalu ini 25 minus 905, jadi berapa tuh? Negatif 880 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan dibagi 10 ya. Jadi P kuadrat plus 3P dikurang 88 sama dengan 0. Nah, bentuknya jadi persamaan kuadrat. Pastinya tentu kita faktorkan dari persamaan kuadrat yang telah kita peroleh ini ya. Nah, tadi kita punya P kuadrat ditambah 3P dikurang 88 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Ya, kalau dikali negatif 88, kalau dijumlah 3, berapakah itu? 11 dan min 8, iya betul ya.
Jadi plus 11 sama P min 8 sama dengan 0. Nah, ini berarti P-nya sama dengan negatif 11, yang ini P-nya sama dengan 8. Nah, P itu tadi apa? Harga. Nggak mungkin dong harga itu negatif, berarti yang ini tidak digunakan. Berarti pakai yang P sama dengan 8. Nah, berarti ini harganya P-nya 8 ya. Lalu, barangnya. Tadi kita punya, nah P ini kita substitusikan. Bisa ke fungsi penawaran atau ke fungsi permintaan. Tadi kita punya QS ya. 25 ditambah 5P kuadrat. Berarti 25 ditambah 5, P-nya diganti. Jadi 8 kuadrat. 25 ditambah 5 dikali 64. Sini 25 ditambah 320. Jadinya 345. Jadi tadi apa ya? Tadi yang ditanyakan, rumuskanlah keseimbangan pasar ya. Nah, berarti tadi kita punya ini ya. Yang diminta tadi, rumuskanlah persamaan keseimbangan pasar. Nah, berarti persamaan keseimbangan pasarnya yaitu ini ya. Ini persamaan keseimbangan pasar. Berarti P kuadrat plus 3P dikurang 88 sama dengan 0. Lalu harganya, harga itu P-nya ya. P-nya 8. Jumlah barang, nah jumlah barangnya atau QS atau QD ya. Bisa ya, sama aja ya. 345. Seperti itu. Nah, inilah ya contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Ya. Sering berlatih, rajin belajar, jangan pesimis ya. Kalian harus bisa matematika. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Salam matematika, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.